Nih, case yang kedua. Kita lihat nih, saya mau tambahkan apa di sana. Nah, sebelum saya bagi ke case 2, saya bilang dulu di case 1 nih. Di case 1 ini kalau kita analisa lebih jauh ya. Ini mx double aksen ditambah kx sama dengan 0. Kalau kita cari pakai persamaan karakteristik ya, itu kita punya hasilnya adalah m r kuadrat plus k sama dengan 0. Sehingga r-nya akan menjadi plus minus ya, plus minus dari akar gitu ya, min k per m. Nah, berarti kan solusi kita berupa bilangan kompleks ya, kalau diingat kembali materi persamaan diferensial order 2 ya. Kalau min k per m, berarti yang kita punya r-nya adalah kompleks number. Kalau bilangan kompleks number, nanti di sana akan muncul solusi berupa sin dan cos. Dan sin dan cos itu menunjukkan suatu fungsi yang selalu berosilasi. Jadi kalau kita bilang case 1 ini akan terus-menerus berosilasi tanpa berhenti. Ya. Nah, untuk case yang kedua, saya akan berikan yang berbeda. Supaya dia tidak berosilasi terus-menerus, maka saya harus berikan suatu redaman. Ya, suatu redaman itu adalah suatu alat yang bisa meredam, yang bisa membuat dia berhenti. Gitu ya. Katakanlah redamannya saya berikan di sini ya, saya tambahkan untuk case yang kedua. Saya tambahkan redaman di sini. Saya tambahkan redaman ada di gambarnya. Di gambar yang paling ketiga. Nah, ini saya kasih redaman. Katakanlah begini redamannya. Ya. Nah, ternyata redaman ini yang berwarna hijau. Jadi saya bilang ini redaman itu berbanding lurus dengan kecepatan si benda bergerak. Case 2 saya tulis adalah damped ya, damped itu artinya adalah saya punya redaman. Sama awalnya dari sigma F sama dengan MA juga dari hukum Newton ya, tapi sekarang gaya yang bekerja itu nggak cuman gaya pegas. Jadi selain gaya pegas si F spring, itu dia juga ada gaya redaman. Ya, ada gaya redaman, yaitu saya tulis misalnya FD, damped, ya, sama dengan MA. Nah, springnya tetap sama, minus KX, dan sebetulnya di sini adalah karena redaman juga sama, bergeraknya sama seperti pegas, berusaha melawan arah, dan dia berbanding lurus dengan kecepatan. Katakanlah koefisien dari redamannya adalah C. Ya, koefisien redamannya adalah C. Maka di sini saya punya C, dan karena berbanding lurus dengan kecepatan, sedangkan kecepatan adalah turunan pertama, maka saya punya ini X aksen. Sehingga saya punya di sini M X double aksen yang bisa saya tulis ulang sebagai M X double aksen plus C X aksen plus K X sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sama-sama juga nih second order ODE ya. Ini sama, tapi bentuknya sudah berbeda. Kenapa? Karena kita udah ada dam. Jadi pasti solusi dari ini sih kalau sudah ada dam, maka dia tidak akan berosilasi terus. Berosilasi pada awalnya saja, tapi lama-kelamaan dia akan berhenti karena adanya jaminan dari dam yang sudah diakomodir oleh adanya min C X aksen. Oke. Sekarang saya mau bikin case yang ketiga Case yang ketiga itu mau saya ganggu nih pegasnya. Ya, mau saya ganggu sehingga ada external force, saya bilang ya. External force, gaya luar. Jadi saya ganggu nih. Ini saya ganggu pakai F, eksternal. Ya. Saya ganggu pakai tangan, saya tarik gitu ya dengan suatu fungsi gitu eksternal, maka sama awalnya kita pakai Newton juga, sigma F sama dengan MA nih, tapi F saya sekarang adalah F eksternal saya itu searah misalnya dengan arah gerak benda. Oke, jadi yang saya punya adalah F eksternal ya. Kemudian di sana tadi ada apa lagi? Ada gaya pegas minus KX. Dan ada lagi gaya redam ya, damnya itu, yaitu diwakili oleh min C X aksen. Oke, dan ruas kanannya adalah tetap M
X double aksen. Maka apa sih yang saya punya? Saya punya MX double aksen ditambah C X aksen ditambah KX sama dengan F eksternal. F eksternal ini apakah harus konstanta? Enggak kok, boleh juga fungsi dan seterusnya. Apa yang kita peroleh? Kita masih mendapatkan second order juga, second order ODE. Tapi kalau case 1 dan case 2 dia masih homogen, yang case yang ketiga ini sudah non homogen. Nah, seperti itu. Dari ketiga case ini sebetulnya nanti kita akan bisa menggambarkan. Kalau case yang pertama itu kira-kira bentuknya akan seperti inilah, misalnya berosilasi terus. Ya. Sedangkan kalau case yang kedua, karena dia sudah ada dem, jadi seharusnya dia hanya akan besar di pertama, tapi makin lama akan semakin. Nah, dengan contoh aplikasi ini, saya harap Anda menjadi tertarik untuk mempelajari persamaan diferensial biasa.